Psikologi trading, kita belajar psikologi trading ya. Kalau kamu sudah jadi trader yang pengalaman, kamu sudah punya pengalaman trading, kamu pasti tahu kalau psikologi dan money management itu lebih penting daripada teknik trading itu sendiri. Kamu bisa saja punya teknik yang luar biasa, tapi kalau money management dan mental kamu jelek, kacau, berantakan, kamu pasti rugi. Teknik kamu nggak bakal berguna. Saya kenal orang yang tekniknya mungkin jauh di bawah kamu, itu ngelihat MA aja nggak bisa ngebaca garis MA, mana ini MA gitu kan. Tapi karena psikologinya luar biasa, money managementnya juga jempolan, dia tiap bulan WD $3.000. Psikologis trading itu ada dua, yaitu fear and greed. Ketakutan, fear, dan keserakahan, greedy. Nah, keduanya ini bukan sesuatu yang haram, yang dianggap haram, tapi harus dikelola dengan baik. Keserakahan itu nggak boleh dipendam, tapi harus diakomodir. Kalau dipendam, nanti akan jadi bom waktu yang suatu waktu akan meledak, membuat akunmu hancur habis. Contohnya gini, pengalaman pribadi. Desember 2020, saya beli Doge di angka segini nih, senilai 2 juta rupiah. Padahal modal saya untuk kripto ada 100 juta rupiah. Jadi saya hanya alokasikan Doge saya itu 2% dari alokasi kripto saya. Lalu ternyata Doge terbang nih, 2000%, 20 kali lipat. Saya mendadak cuan 40 juta. Apakah saya puas? Enggak. Saya mikir, coba dulu gue masuk all in 100 juta. Sekarang udah pasti jadi 2M. Nah, itu greedy. Greedy itu muncul ketika kita sudah cuan. Nah, karena greed saya tidak terakomodir, karena masuknya terlalu kecil tadi, itu membuat saya mau balas dendam. Waduh, gue masuk kekecilan, kalau ada kesempatan nih, gue kan masuk lebih gede, gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang membuat orang-orang buy di pucuk. Nah, itu yang saya lakukan. Saya tambah lagi Doge-nya di atas. Masuk 50 juta, berharap masih modal tinggi. Sudah nggak rasional. Ternyata yang saat kita tadi buy, kita pikir itu koreksi sehat, itu adalah awal dari crash-nya koin tersebut. Harganya dibanting dan tadinya sudah cuan, malah jadi hilang semua. Contoh lain lagi, ketika trading XAU. Ketika masuk dikit, kita cuan nih. Jadi begitu koreksi, orang mikirnya gini, wah ini kesempatan lagi nih. Gue masuk 0,1 lot sudah cuan 20 juta. Coba tadi gue masuk 1 lot ya, itu kan udah 200 juta. Akhirnya apa? Nah, teman-teman pasti tahu ujung-ujungnya MC, karena greedy. Fear juga harus dikontrol. Fear itu bagus, mencegah kita biar nggak ugal-ugalan. Kalau teman-teman punya modal 500 juta, masuk 20 lot di XAU, nggak ada takut-takutnya, mati juga. Sangat bahaya. Tapi terlalu takut juga jelek. Misalnya teman-teman punya modal 100 juta, tahu nih barang di bottom nih, XAU di 1611 misalnya dulu, masuk cuma 0,01 lot. Sayang banget. Nanti fear tadi berubah jadi greed. Ketika nanti teman-teman cuan, teman-teman akan, kenapa gue nggak masuk banyak ya? Seperti itu. Jadi fear dan greed harus balance. Fear ini bisa terjadi karena modalnya tipis atau karena sering loss jadi trauma. Kalau kamu sudah terlalu fear, ngelihat merah dikit aja udah udah takut. Nah, coba pakai mindset ini. Trading kan dagang. Coba kamu lihat tuh orang yang lagi bisnis buka restoran atau buka toko bangunan gitu kan. Dia itu sebenarnya lagi floating loss. Sewa ruko, pasang parkit, pasang vinil, pasang cat, beli alat-alat masak, invest di meja makan, itu udah kayak floating loss dengan spread gede. Belum bisnisnya dimulai, sudah rugi duluan, sudah keluar duit duluan. Kamu kira keramik dia bisa dijual lagi, yang udah dipasang di situ, atau catnya bisa dikerok, dicairin lagi? Kan nggak bisa. Kemudian kayak bayar gaji karyawan, itu kan seperti swap, biaya swap kalau trading. Kemudian dikejar-kejar oleh pajak, itu kan seperti komisi broker ibaratnya ya. Belum lagi kalau dia jual makanan yang nggak laku, bahan bakunya rusak, dia harus buang, itu cut loss. Nah, jadi teman-teman pikir, nih gue trading nih, gue baru loss sekian doang, aduh udah ketakutan, loss 200.000, aduh. Udah berarti nggak bisa trading teman-teman. Dan nggak bisa bisnis kayak orang itu juga. Kenapa? Kan trading ini dagang nih. Teman-teman kalau sekarang trading di handphone ini aja nggak bisa, teman-teman mau dagang real di lapangan, itu lebih berat lagi. Belum apa-apa udah floating loss. Jadi kalau misalnya lagi merah nih, lagi merah, ya anggap aja kayak orang ruko tadi, yang punya restoran tadi, memang harus merah dulu, baru nanti cuan, seperti itu. Selalu bersyukur dan ikhlas. Kalau loss, ikhlas. Kalau TP, harus banyak bersyukur. Jadi kan greed orang ini beda-beda tergantung profile. Misalnya kamu lawyer, modal tradingmu 1 miliar. Kalau kamu dapat 200.000 cuannya, nggak bisa 200.000 tadi dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang modal tradingnya 500.000. Beda. Model lawyer tadi yang modalnya 1M, tapi tradingnya kecil cuma dapat 200.000, ya itu nggak serius, itu cuma buang-buang waktu. Itu akibat dikuasai fear terlalu besar. Mendingan nggak usah trading aja, buang-buang waktu gitu kan. Jadi fear bisa menghambat perkembangan finansial kamu. Nah, ketika kamu lagi greed, saran saya adalah kamu off trading dulu. Kamu misalnya win strike nih, cuan. Nikmatin aja hidup dulu, off dulu. Jalan-jalan dulu, nonton, makan enak. Kamu biasanya kalau sudah strike begitu, MC, karena kamu sombong.
terus kamu main gede lagi, masukin lebih gede lagi, terlalu percaya diri, overconfident, dan pengen dapat lebih besar. Modal kamu misalnya 1 juta atau 2 juta, dapat 300.000. Kamu lihat di grup, dia dapatnya 5 juta. Kamu nggak tahu kan dia modalnya 100 juta misalnya. Nah, sesuaikan dengan profil masing-masing. Terus kamu ingat juga misalnya ya, itu uang yang dapat dari trading itu adalah easy money gitu kan. Nggak boleh serakah. Coba kamu ingat-ingat nih, bagaimana orang yang jadi kuli bangunan, orang-orang yang harus gali-gali saluran air di sana gitu kan, yang harus jualan sapu keliling-keliling, nyari 200.000 sehari itu susah gitu. Sementara kamu duduk dapat, ya harus bersyukur intinya. Lihat juga misalnya Warren Buffett. Warren Buffett itu 20% setahun, dia bisa jadi sekaya itu. Nah, kamu trading sehari 200% masih kurang. Coba. Atau teman-teman pikirkan nih, bunga deposito berapa? Di Indonesia ini kan di bunga deposito 4-6% setahun. Sementara kamu trading, kamu dapat sekitar 50% hari ini, kamu dapat 20%. Ya kamu nggak usah lihat-lihat lah yang orang-orang yang pamer-pamer sehari ini dapat sekian ribu persen. Ikutin jalan kamu aja, bersyukur aja. Kemudian contoh, kita harus selalu bersyukur. Jangan tangisi duit yang belum jadi milik kamu gitu kan. Dulu waktu pertama-tama saya trading, dulu pernah trading saham, saya masih ingat nih, saya waktu itu profit sekitar 200 juta dari BBKP, Bank Bukopin. Setelah saya jual, harganya naik lagi. Nah, saya pikir tuh, wah ini kalau saya nggak jual nih, saya dapat 500 juta. Sudah cuan 200 juta, pengen 500 juta. Saya nggak bisa tidur 3 hari. Saya mikir, gila 300 juta itu mobil ini. Nah, ujung-ujungnya apa? Nggak bisa tidur, menyakiti diri sendiri. Itu kan bukan duit kita. Itu duit belum jadi milik saya gitu kan. Tapi saya udah mikir, wah hilang. Jadi harus ikhlas teman-teman, bersyukur. Jadi di trading online ini, trading saham, kripto, dan CFD ini adalah dunia penuh penyesalan. Jadi dijual kecepatan nyesel, dijual lambat nyesel, masuk kebanyakan nyesel, masuk kedikitan nyesel. Kecepatan take profit nyesel, kelambatan take profit nyesel. Nggak pasang stop loss nyesel, pasang stop loss nyesel. Jadi banyak-banyak bersyukur dan ikhlas. Ada momen-momen orang itu nggak ikhlas. Yang sering terjadi apa? Ketinggalan antrian. Dia udah pasang antrian di sini nih. Ketika harganya turun, nggak kena. Belum kena, udah balik. Naik ke atas. Pas naik ke atas, dia ngejar, itu kan yang gue incar dari tadi. Ini ibaratnya kamu naik kereta yang lagi jalan, gitu kan. Berbahaya. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, supaya kamu nggak kesel-kesel banget, itu kamu masuk aja dikit. Tadi planningnya kalau misalnya, ini barang harganya kalau nyampe di antrian kamu pasang 1 lot, ternyata nggak kena dan dia udah jalan. Kamu masukin aja 0,05 lot, 0,1 lot, seperti itu. Biar ada partisipasinya aja, biar kamu nggak kesel, biar nanti nggak terakumulasi, kamu balas dendam di pair yang lain, seperti itu. Oke, jadi psikologis dan mental trading itu akan terasah ketika jam terbang kamu sudah tinggi. Jadi nanti sisi panik kamu, sisi greed kamu itu lama-lama akan calm down. Itu yang harus kamu tekan gitu kan. Jadi kalau kamu udah trading setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu harusnya trading udah kayak robot, udah nggak punya perasaan lagi. Itu yang harus kamu capai gitu ya. Nah, sementara untuk mengelola fear and greed, kunci utamanya adalah margin ratio. Nah, intinya semakin besar margin ratio, semakin jiwa kamu tenang. Margin ratio itu apa? Margin ratio itu adalah perbandingan antara modal dengan lot yang dibuka. Jadi, open 1 lot dengan duit 1M, itu margin ratio-nya gede. Tapi kalau misalnya kamu open 1 lot, duitnya 3.500.000, nah itu margin ratio-nya mepet tuh. Itu akan bikin kamu degap-degup. Kalau margin rasionya 0, itu kena margin call, likuidasi, duitnya habis. Jadi teman-teman kalau mau main lot gede, terus main panjang, pips lebar, dan hidup damai, modal kamu harus gede. Tapi kalau kamu mau trading dengan lot besar, pipsnya lebar, mau hold agak lama, ya siap-siap kedamaian tadi akan hilang gitu kan kalau kamu pakai modal kecil. Kalau kamu mau main dengan lot yang gede, dengan dana yang minim, itu kamu mainnya scalping short term. Jadi ketika ada cuan, langsung tarik. Nggak bisa kamu hold lama-lama. Kunci kedamaian itu harus punya margin ratio yang besar dan entry di bawah. Margin ratio-nya gede, kamu bisa tinggal tidur, ya mau gerak kemana bebas. Dan kamu entry itu di bottom. Stop loss kamu kecil, risk kamu kecil. Nah itu kamu bisa trading dengan tenang dan damai. Dan mancing dolar terkenal dengan raja bottom dan raja pucuk. Kita berhasil 700 kali untuk entry di bottom dan sell di pucuk. Seperti itu.